Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok anggota SWAT berpakaian lengkap membongkar brankas besi terkunci yang di dalamnya berisikan puluhan petugas security terikat dengan sumbalan uang bertuliskan sebuah nama, Anna. Pimpinan bank itu keluar dengan dikawal para bodyguardnya dan berpesan kepada asistennya untuk segera mengeluarkan sayembara berhadiah $2 juta demi menangkap seorang gadis bernama Anna yang nampaknya terlihat berada di jarak 2 km dari Tuan Kun dengan memegang sebuah sniper yang akan digunakannya untuk membunuh Tuan Kun. Bukannya langsung menembak targetnya, Anna lebih memilih menembak brankas uang yang berada di atas Tuan Kun, yang tentu saja membuat semua orang yang berada di sana berebutan ingin mendapatkan uang yang berceceran itu. Namun Anna tertangkap oleh kepolisian dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Anna diadili dengan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Tetapi karena seorang dokter menganggap kalau kepribadian Anna itu mengalami gangguan jiwa, Anna malah dibawa ke rumah sakit jiwa, bukannya ke dalam penjara. Anna berteriak kepada sang dokter, karena seharusnya dia masuk ke dalam penjara, bukannya ke rumah sakit jiwa. Sebab apa yang dilakukannya ini adalah demi menghancurkan para pengedar-pengedar narkoba yang selama ini bebas berkeliaran di luar sana. Apalagi dia juga mengetahui kalau sang dokter sebenarnya merupakan seorang pembunuh bayaran yang telah disewa untuk membunuh dirinya. Tubuh Anna diikat seperti tahanan kelas berat dan akan dipindahkan ke bangsal yang lebih ketat. Tetapi karena status sayembara penangkapan Anna masihlah aktif, para pembunuh bayaran yang menyamar sebagai para perawat di sana pun mencoba melumpuhkan dirinya, serta membunuh semua orang di dalam sana guna menghindari adanya saksi. You signed up the second floor. Sit there. Let's pray. Sniper yang jauh berada di luar gedung rumah sakit terus menembaki Anna serta seorang dokter yang masih hidup bernama Nasipan. Anna meminta Nasipan untuk membawakan senjata yang berada di dekatnya menuju ke tempat dia berada, sambil menginstruksikan kapan Nasipan bergerak dan berhenti agar dirinya tidak terkena tembakan dari sang sniper. I like the way you move. Anna memberikan sebuah kaca pembesar kepada Nasipan agar dia bisa membidik sang sniper dengan sekali tembakan. What the fuck? Setelah berhasil membunuh semua pembunuh bayaran yang mengincarnya, Anna ingin sekali lekas pergi dari sana sebab para tentara bayaran kini juga telah berada di sana. Namun belum juga dia bisa menjauh, Nasipan menyuntikkan obat bius ke tubuh Anna dan mengatakan kalau pasien rumah sakit ini dilarang meninggalkan rumah sakit sebelum mereka sembuh. Anna pingsan dan sempat terbayang ingatan masa lalunya yang saat itu bersama seniornya bernama Roger. Sambil terus disiksa, Jintai sedikit membacakan data masa lalu tentang Anna yang dulunya merupakan kelompok elit tentara pemerintah yang bergabung sejak umur 12 tahun. Dan satu-satunya penembak jitu yang mampu menembak target dari jarak 3000 meter. 3 tahun lalu, kelompoknya diserang. Dia menghilang lalu menjadi seorang pembunuh bayaran yang telah membunuh setidaknya 50 pengedar narkoba dengan cara yang aneh. Dan Jintai menduga kalau Sipan merupakan rekanan dari Anna, meskipun mereka berdua terlihat saling adu mulut.
Jintai lalu mengutarakan keinginannya yang dengan ingin Anna membantunya menghabisi ketua baru kerajaan Libiwala. Karena dia maupun seluruh rekanannya merupakan bawahan yang sangat loyal terhadap ketua lama kerajaan Libiwala yang sudah meninggal. Jintai hanya tidak ingin ketua yang baru naik tahta, yang kemudian menandatangani undang-undang pelegalan budidaya narkoba yang nantinya pasti akan mencelakakan rakyat. Tetapi ketika Jintai mencoba menjelaskan lebih jauh lagi, Anna tiba-tiba menyerang, namun Jintai berhasil menangkisnya dan menyuntikkan bom nano ke tubuh Anna. Jintai mengatakan kalau dia butuh jaminan kalau Anna tidak akan berkhianat kepadanya. Karena jika Anna sampai gagal dalam misi ini ataupun melarikan diri dari misi, maka nasibnya akan sama seperti tikus yang bisa meledak kapan saja dengan sebuah remote control. Tetapi jika Anna berhasil dalam misi ini, maka Jintai akan menyiapkan identitas baru untuk dirinya serta mencabut surat penangkapannya secara diplomatis agar Anna bisa aman seumur hidup. Anna pun akhirnya menyepakati kerjasama di antara mereka. Namun dia ingin membawa Sipan juga ikut bersamanya. Tak lama, mereka semua pun sudah berada di pesawat menuju kerajaan Libiwala yang saat ini dalam keadaan perang saudara. Semua jalur perbatasan telah diblokir dan mereka hanya bisa masuk wilayah kerajaan Libiwala dari udara. Rekanan Jintai yang bernama Tommy telah mengkonfirmasi keadaan di sana. Kalau putra pertama ketua, Su Lijia, sedang berperang melawan putra kedua sang ketua, Ti Licai. Dan tak lupa, Tommy juga memberikan mereka lokasi titik koordinasi agar mereka bisa mendarat dengan aman. Tetapi belum juga dia memberikan informasi selanjutnya. Su Lijia telah berada di sana, namun Tommy yang cerdik hanya mengatakan kalau dia adalah seorang pastor yang keberadaannya di sini adalah demi menghibur anak-anak yang terjebak dalam perang. Sipan pun lalu menjerit minta tolong karena kenapa dia harus dilibatkan dengan semua ini. Tetapi Anna tidak peduli yang kemudian mendorong Sipan dari dalam pesawat. Kegilaan Anna membawa mereka bertiga mendarat langsung ke titik lokasi perang. Dan mau tidak mau, mereka pun harus mengarahkan senjata mereka kepada para pasukan di sana. Dikepung dari segala sisi, Sipan pun mengibarkan bendera putih menggunakan bajunya. Tak lama, kedua putra mahkota kerajaan pun juga bertemu di sana untuk saling bertanya tentang kenapa mereka harus menggunakan cara licik demi merebut kekuasaan. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Dan Anna yang mampu mengendalikan situasi ini setelah melihat adanya penembak jitu seperti ada di pihaknya, tiba-tiba mengatakan kepada Su Lijia kalau situasi saat ini telah sesuai dengan rencana dan penembak jitu telah dipersiapkan untuk menembak langsung putra kedua. Terjadi kecaosan sehingga membuat Anna beserta dengan yang lainnya bisa lari dari sana. Sang sniper yang melihat Anna kabur sangat ingin sekali mengejarnya. Sebab ternyata dia adalah Roger yang merupakan rekanan lama Anna saat di kemiliteran dahulu. Namun karena adanya sebuah misi lainnya, Roger pun terpaksa menghentikan pengejaran tersebut. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisikan anak-anak dari korban perang. Anna pun meminta Jintai untuk membawa para bocil-bocil ini ke tempat yang lebih aman. Tetapi ketika ada seorang anak yang masih berada di sana bersembunyi di balik kain, Anna lalu mendekatinya. Namun ketika dibuka oleh Anna, seorang pembunuh bayaran wanita menyerangnya. Jintai dan Sipan pun berlari menghindari peluru serta para pasukan yang masuk ke dalam sana. Anna juga berusaha kabur, tetapi Pigana berhasil menghentikan pelarian Anna dan membawanya ke tempat markas mereka. 安娜被抓了，你不去救她吗？先去安全屋，拿到装备再说。
Jintai dan Sipan lalu menuju ke dalam rumah aman. Akan tetapi keadaan di sana sangatlah kacau balau dan Tommy ditemukan telah mati tertimpa reruntuhan. Namun untung saja sebuah kunci mobil pun ditemukan di tangan Tommy dan segera mereka berdua bergegas meninggalkan lokasi tersebut demi menyelamatkan Anna yang disekap oleh anggota pasukan Menteri Songpa. Sementara itu, media internasional sibuk memberitakan tentang perang saudara kerajaan Libiwala serta siapapun yang meneruskan posisi tahta tertinggi kerajaan Libiwala pasti akan menandatangani undang-undang pelegalan budidaya narkoba. Mungkin rencana tersebut akan menguntungkan para rakyat, akan tetapi hal itu jugalah yang membuat gejolak di seluruh negeri semakin panas. Anna saat ini telah digantung di dalam sebuah ruangan bawah tanah dan Pigana terus mencoba mengintimidasi Anna agar bisa mendapatkan informasi berharga dari dirinya. Namun ternyata malah Pigana yang terkena mental dengan segala rengekan dari Anna. Sementara itu di luar, seorang dokter dan asistennya akan masuk menemui Perdana Menteri Songpa. Tetapi tiba-tiba Sipan dan Jintai berhasil menyergap mereka berdua agar bisa menyamar sebagai mereka berdua. Mereka berdua lalu berjalan menuju ke ruangan sang Perdana Menteri. Namun karena kepala penjaga malah ingin berkonsultasi lebih dulu tentang penyakitnya, dia lalu membawanya ke ruangan pengawas CCTV. Jintai yang mengetahui di mana keberadaan dari Anna meminta Sipan bertanya tentang di mana keberadaan ruangan bawah tanah kepada sang kepala penjaga. Sementara dia akan menghabisi para bawahannya dengan cepat. Di penjara bawah tanah, Anna mulai menggoda kedua pengawal yang menjaganya agar dia bisa kabur dari sana. Sementara itu, Jintai kini terlihat berada di lorong menuju ke tempat Anna berada, sambil menghabisi pengawal yang menjaga di area tersebut. Keberadaan Anna yang sudah tidak berada di sana membuat Jintai terpaksa berkeliling di dalam sana sambil mendapatkan arahan dari Sipan dari ruangan pengawas. Sipan memberitahu Jintai kalau Anna telah menyamar menjadi seorang pelayan dan saat ini berada di loteng sisi barat lantai teratas. Jintai pun lalu segera menuju ke tempat yang dimaksud, tetapi dalam perjalanannya malah tak sengaja bertemu dengan dua orang penjaga di lorong itu. Anna kini berada di luar rumah dan nampak sengaja mengambil donat milik Haman, sang pangeran termuda kerajaan Libiwala. Anna yang tidak tahu siapa dirinya sempat bermain sebentar mainan kereta dengan Haman dan kembali mengambil donat tersisa milik Haman. Anna menggoda Haman, tapi ternyata kaki milik Haman diborgol agar dia tidak bisa kemana-mana. Seketika Anna pun langsung teringat dengan masa lalunya. Yang tak lama, kepala pelayan mendatanginya agar Anna segera membantu mereka membawakan makanan penutup untuk para tamu undangan. Jintai dan Sipan masih berusaha mencari di mana keberadaan dari Anna, yang terlihat ini berada di aula jamuan pertemuan para kolega-kolega bisnis Perdana Menteri Songpa. Mereka semua saling beradu argumen. Hingga Jin Hao mengatakan kalau lebih baik dialah yang menjadi penerus sang ketua dibandingkan dengan Haman. Meskipun pada akhirnya mereka jugalah yang akan mengendalikan Haman dari belakang layar. Pigana yang tidak menerima perkataan Jin Hao yang seakan-akan merendahkan Perdana Menteri Songpa lalu menusuk tangan Jin Hao dan mengatakan kepada mereka semua untuk lebih tenang menunggu kedatangan bosnya. Jika tidak ingin pertemuan ini menjadi yang terakhir kalinya untuk mereka semua. Tetapi karena Pigana malah menemukan keberadaan Anna di sana, keadaan di sana menjadi chaos karena Pigana segera menyerang Anna dengan rasa penuh amarah.
Pigana sangat kewalahan dalam menghadapi Anna, tapi nasibnya masih baik karena para penjaga segera datang ke tempat tersebut. Anna berlari dan tak sengaja berpapasan dengan Jintai beserta Sipan di lorong tersebut. Para penjaga menebaki mereka semua, dan mereka bertiga berlari menjauh dari sana tetapi terjebak di jalan buntu, tempat keberadaan sebuah ruangan dengan pengamanan tingkat tinggi. 我们走到死胡同了，怎么办？ Lala? Jintai gagal membuka brankas besi itu, tetapi tidak dengan Anna yang begitu dengan mudahnya membuka brankas rahasia. Ternyata di dalam sana ada sebuah pabrik pembuatan narkoba milik Perdana Menteri Songpa. Mereka bertiga lalu berusaha mencari informasi beserta jalan keluar. Namun belum juga mendapatkan hal itu, sebuah bom asap menyelimuti ruangan tersebut. Anna yang banyak akalnya meracik sesuatu, dengan diikuti oleh Jintai dan Sipan yang membantunya. Mereka bertiga lalu bersembunyi, dan tak berselang lama, para pasukan pun masuk ke dalam sana. 我不行了，找个地方躲起来。What the fuck is this? Bom gula putih itu pun meledak, membunuh satu kompi pasukan yang dibawa oleh Pigana. Roger yang kini menjadi rekanan Songpa sempat berdebat dengan Pigana, sebab kenapa dia malah membiarkan Anna pergi dari sana. Pigana marah karena disudutkan seperti itu, tetapi Songpa datang menghentikan perselisihan di antara mereka berdua. 为我们的将来干杯！ Jintai, Sipan, dan Anna kini berada di rumah aman milik Raja Libiawala yang lainnya. Anna sangat kagum karena banyak senjata di ruangan tersebut, apalagi ada sebuah sniper canggih yang telah dimodifikasi. Jintai marah kepada Anna karena memegang sniper tersebut, tetapi tidak menduga kalau sniper itu sangatlah berat. Sipan lalu mengobati Jintai dan Anna yang sama-sama terluka. Sipan bertanya kepada Anna tentang kenapa Anna tidak pernah mengarahkan senjatanya ke anak kecil. Padahal sebagai pembunuh bayaran itu hal yang sangat lumrah terjadi. Anna pun terdiam dan terbayang masa lalunya, yang ketika waktu dia kecil, dia merupakan anak yang tumbuh di kamp pengungsian yang dimana lokasi itu sebenarnya adalah tempat eksperimen dan percobaan narkoboy. Suatu hari, kamp pengungsian itu diserbu oleh para prajurit perdamaian, dan Anna pun diadopsi hingga masuk militer. Ia menjadi seorang sniper yang sangat tangguh dan sering bertugas di daerah perang untuk melumpuhkan para pemberontak serta mengantarkan persediaan makanan ke para pengungsi. Tetapi para pengedar narkoba itu telah mengubah orang-orang menjadi iblis, sebab mereka menggunakan penduduk sipil dan anak-anak sebagai alat untuk menghancurkan para prajurit dengan bom bunuh diri. 这种东西都有。 Setelah mendengar cerita itu, Jintai pun akhirnya juga mengungkapkan tentang kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Setelah mendapatkan juga suntikan obat kejujuran. Dulu sesaat sebelum sang raja mati, dia berpesan kepada bawahannya agar bisa segera menemukan di mana keberadaan putra ketiganya, demi bisa mengangkatnya sebagai raja menggantikan dirinya. Akan tetapi yang terpenting itu adalah jangan lupa untuk menghentikan undang-undang yang melegalkan narkoba diloloskan. Meskipun hal tersebut harus membuat mereka mengorbankan putra ketiga. Semua tentara bersumpah akan melaksanakan wasiat terakhir sang raja, dan Jintai pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Tak lama sebuah berita tersiar tentang tewasnya pangeran pertama serta pangeran kedua dalam konflik perebutan tahta. Dan karena hal tersebutlah, sang Perdana Menteri akan mendorong Pangeran Haman menjadi raja selanjutnya pada pukul 8 malam besok sesuai dengan hukuman aturan di kerajaan. Anna sebenarnya sangat kesal karena kenapa misinya belum juga berakhir, padahal dia tidak harus bertindak berlebihan dengan juga membunuh pangeran ketiga. Sambil memegang remote Bob Nano, Jintai pun mengatakan kalau pangeran ketiga hanya akan menjadi boneka Perdana Menteri Songpa. Maka jika ingin semua ini berakhir, Anna juga harus membantu menyelesaikan misi ini sampai tuntas. 我们国家就还有希望。行吧，你有炸弹，你有脸。 Di suatu tempat, Roger menemui Songpa untuk membahas lanjutan kerjasama di antara mereka berdua. Roger mengatakan kalau dia mempunyai pasukan dan Songpa mempunyai kekuasaan. Roger tidak mempermasalahkan kalau Songpa akan memimpin kerajaan ini nantinya. Tetapi yang Roger inginkan adalah hak yang sama dengan dirinya.
Setelah Songpa menyetujuinya, Roger menemui 3 jenderal besar dan mulai membunuh 2 di antaranya agar hanya satu saja yang nantinya tunduk kepada dirinya. Roger dan Songpa pun berada di luar untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan rencananya. Dan dia sangat tidak peduli terhadap bagaimana nasib dari kerajaan ini selama dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Malam pun berlalu. Anna dan Jintai kini berada di atas gedung sebelum malam penobatan sang pangeran menjadi raja. Jintai terpaksa mengajak Anna ke sana, sebab tempat itulah satu-satunya lokasi yang bisa digunakan oleh Anna untuk membunuh sang pangeran. Meskipun jaraknya 3000 lebih 2 meter dari mimbar sang pangeran, karena Jintai tahu satu-satunya orang yang bisa melakukan tembakan itu adalah dirinya. Anna bersiap dengan senjatanya, sementara Jintai bertugas membaca pergerakan angin serta mengingatkan Anna kalau dia hanya mempunyai kesempatan tidak lebih dari 3 kali bertepatan dengan munculnya ledakan kembang api. Anna sebenarnya agak terkejut kalau ternyata pangeran ketiga itu adalah anak kecil yang dia temui waktu itu. Jintai tidak tahu dengan apa yang dipikirkan oleh Anna, karena Haman telah naik podium dan Anna belum sekalipun menembakkan pelurunya. Tembakan pun dilepaskan, namun tembakan tersebut malah mengarah ke rantai yang mengikat kaki Haman dan membuat suasana di luar kerajaan sangat chaos. Jintai yang kesal karena Anna tidak mau menembak Haman bersiap menekan tombol bom nano di tubuh Anna. Namun sebuah tembakan yang mengenai tangan Jintai membuat remote control yang dipegang oleh Jintai jatuh ke bawah. Jintai dan Anna beradu tembakan, tetapi kedatangan para pasukan polisi ke atas sana membuat mereka berdua memutuskan untuk pergi dari sana masing-masing. Anna yang kesal karena mendapatkan tembakan jarak jauh mencoba membalasnya, meskipun dia dalam kondisi yang kurang begitu baik akibat luka di tangannya. Anna mengarahkan senapannya, dan terkejutnya dia karena orang yang mencoba menembaknya adalah Roger, mantan rekanan yang mempunyai hubungan melebihi dari hanya sekedar pertemanan saja di saat kemiliteran. Anna yang sudah muak dengan bom nano meminta Sipan untuk segera mengeluarkan bom nano dari dalam tubuhnya bagaimanapun caranya. Sipan mengatakan kalau dia tidak bisa mengeluarkan bom nano yang sudah tercampur ke dalam darahnya, tetapi dia bisa merusaknya dengan mencoba menyetrum Anna di dalam sebuah bak mandi yang berisikan air. Listrik dengan tegangan tinggi pun mengalir di dalam air dan mulai merusak bom nano yang berada di aliran tubuh Anna. Meskipun Anna harus mengalami kesaktan yang luar biasa selama prosesnya tersebut. Sementara Anna yang terlihat tak sadarkan diri setelah serangkaian proses itu, Jintai terlihat berada di suatu tempat berusaha menyambungkan koneksi bom nano dengan laptopnya. Proses berjalan dengan lancar, tapi ketika proses itu akan hampir selesai, perangkat itu mengalami error. Sebab Jintai menyadari kalau bom nano di tubuh Anna telah lenyap sepenuhnya. Sipan sebenarnya ingin pergi dari sana meninggalkan Anna yang sudah tidak sadarkan diri. Namun melihat bagaimana mereka berdua dalam beberapa hari terakhir ini, Sipan pun menarik tubuh Anna dari dalam bak mandi dan mencoba menyadarkannya, siapa tahu dia bisa kembali hidup. Anna pun tersadar, namun tak lama seseorang masuk ke dalam yang kemudian menendang Sipan tepat di kepalanya. Orang tersebut ternyata Roger, dan setelah mengetahui kalau Roger adalah kenalan Anna, Sipan pun memilih untuk pergi dari sana meninggalkan mereka berdua. Namun, karena masa lalu ataupun sesuatu hal yang belum terselesaikan di antara mereka berdua, Anna memilih untuk menghadapi Roger dibandingkan mengingat kisah cinta di antara mereka berdua. Kemarahan Anna itu sebenarnya lebih disebabkan karena kenapa Roger tidak pernah menghubunginya ataupun mencari di mana keberadaannya. Sebab Anna mengira kalau selama ini Roger telah mati. Roger meminta maaf atas semua yang telah dilakukannya, tetapi dia berjanji akan menjelaskan semuanya kepada dirinya. Mereka berdua pun akan berciuman.
Namun Sipan malah merusak suasana tersebut dan mengatakan kalau sekelompok tentara terlihat berada di luar gedung ini. 收拾我的人不会把你们走。 Roger yang tak menyangka kalau pasukannya malah menyerang dirinya, ingin segera menemui Songpa untuk meminta penjelasan langsung dari dirinya. Namun sebelum dia pergi, dia menyerahkan ponsel miliknya kepada Anna agar dia mau menyelamatkan Haman yang saat ini sedang dalam bahaya. 这个可以追踪哈曼，也可以联系到我。我在这顶着。 Dengan menggunakan motor, Anna berusaha menyelamatkan Haman yang terlihat sedang diburu oleh regu khusus milik Jintai. 密组火力掩护！ 你来袭！太上瘾了！ Salah satu rekan Jintai berhasil naik ke atap mobil yang ditumpangi oleh Haman. Tetapi dengan kesigapan dan keahlian Anna, dia berhasil menembaki orang itu serta menghancurkan semua mobil yang dinaiki oleh regu khusus Jintai. Sementara itu, di ruang bawah tanah kerajaan, Roger dalam keadaan terikat di kedua tangannya akibat pengkhianatan Songpa kepada dirinya. Songpa lalu memerintahkan Pigana untuk segera membunuh Roger. 给他留个军师。 Tetapi sepertinya Pigana yang ternyata dulunya pernah diselamatkan oleh Roger tidak pernah ingin mempunyai niatan untuk mengkhianati Roger. Bahkan saking cintanya Pigana terhadap Roger, dia pun selalu menerima apa yang dilakukan Roger terhadapnya. Meskipun seringkali Roger bertindak kasar terhadap dirinya. Songpa pun terpojok, yang lalu meminta ampunan kepada Roger dan berjanji akan memberikan seluruh kekuasaan kerajaan Libiwala terhadap dirinya. Tetapi Roger yang sudah muak dengan semua ucapan Songpa menebas lehernya dengan sekali tebas. Anna dan Haman berhenti di suatu tempat dan Haman yang penasaran bertanya kepada Anna tentang kenapa dia tidak membunuhnya saja. Padahal jika dia mati, mungkin saja undang-undang pelegalan narkoba itu tidak akan terlaksana. Haman pun lalu mengikuti kemana Anna pergi dan bertanya tentang apakah dia mau membantu dirinya mengalahkan orang-orang jahat itu. Dan sebagai imbalannya, Haman akan memberikan bayaran berapapun yang Anna minta. Melihat dan mendengar kesungguhan hati Haman yang ingin memusnahkan narkoba-narkoba itu, Anna pun lalu mengiyakan permintaan Haman. Tetapi cukup bayarlah dia dengan donat saja. Tak lama, mobil yang dinaiki oleh Jintai telah sampai di sana. Jintai lalu menekan dalam gas mobil, namun tidak menyadari kalau telah ada perangkap bom yang dipasang oleh Anna. Anna mendekati mobil yang terguling itu, tetapi dia dikejutkan dengan tidak adanya Jintai di dalam mobil itu, karena Jintai ternyata berhasil menangkap Haman. Jintai ingin sekali membunuh Haman, karena dengan dia yang saat ini menjadi penguasa tertinggi kerajaan, itu pasti akan membuat bisnis barang haram di kerajaan Libiwala semakin meluas. Meskipun Jintai tahu kalau Haman hanya akan digunakan sebagai alat oleh sang Perdana Menteri. Sipan lalu masuk di antara mereka untuk sekedar meyakinkan mereka berdua kalau apa yang mereka lakukan saat ini itu tidak akan ada gunanya. Padahal dengan kemampuan yang mereka berdua miliki, pasti bisa digunakan untuk menolong orang lebih banyak dibandingkan dirinya yang hanya bisa menjadi perawat di rumah sakit jiwa. Haman pun lalu turut meyakinkan Jintai kalau tindakannya saat ini dengan membunuhnya itu pun sebenarnya tidak akan ada gunanya juga. Karena jikalau dirinya mati, pasti orang-orang itu akan mencari orang lain untuk menandatangani undang-undang tersebut. Haman tidak bisa melakukan apa-apa selama orang-orang jahat itu masih ada, meskipun dia adalah seorang raja. Jadi tolong bantu dirinya juga agar bisa memusnahkan semua orang-orang jahat tersebut. Jintai hanya terdiam, dan Anna yang melihat Jintai mulai ragu dengan apa yang dilakukannya itu, mulai berjalan mendekati Jintai sambil berkata, jika Jintai memang ingin membunuh mereka berdua, maka lakukanlah sekarang juga. Haman berterima kasih kepada Jintai karena mau mempercayainya dan mau mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada kerajaan yang akan Haman pimpin. Tak lama, pasukan Jintai datang ke sana dengan kondisi yang terluka akibat ulah Anna. Tetapi melihat Anna dan pasukannya seperti akan beradu tembakan,
Jintai pun segera menghentikan mereka karena saat ini mereka di pihak yang sama. Dengan sebuah rencana yang telah mereka susun, esok paginya Roger yang telah sampai di sana mengira kalau semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana. Apalagi dia melihat secara langsung kematian Jintai akibat tembakan yang dilepaskan oleh Anna. Sementara itu di kerajaan, para kolega bisnis Songpa yang berkumpul dikejutkan oleh sebuah kotak yang ditaruh oleh Pigana di atas meja. Penasaran dengan isi di dalam kotak tersebut, mereka semua pun lalu membukanya. Dan boom, kotak yang berisikan kepala Songpa itu pun meledak, membunuh semua kolega bisnis Songpa dalam satu ledakan. Setelah Haman masuk ke dalam istana, Anna terlihat ingin mengajak Roger pergi meninggalkan negara ini agar mereka berdua bisa memulai hidup baru bersama dengan kebahagiaan. Tentu saja Roger langsung menolak permintaan Anna, sebab dengan mereka berdua tinggal di kerajaan ini, maka mereka akan bisa hidup tentram dan makmur. Roger pun lalu mulai bercerita. Ketika dulu dia selamat dari perang, Roger menyadari suatu hal, kalau narkoba-narkoba itu bisa memberikannya sebuah kekuasaan dan kekayaan, dibandingkan harus terus mengabdi kepada negara dengan gaji yang sedikit. Maka dia pun lalu membunuh gembong terbesar narkoba di sana, agar dia bisa memiliki semua narkoba-narkoba tersebut. Dalam pikiran Roger adalah kemakmuran kerajaan ini. Maka jika dia bisa membudidayakan opium di tanah kerajaan yang tandus ini, Roger yakin semua rakyat di kerajaan akan hidup bahagia dan keluar dari garis kemiskinan. Anna lalu memeluk Roger dan masih terus meyakinkan Roger untuk meninggalkan kerajaan ini. Namun karena Roger tidak ingin meninggalkan apa yang selama ini dia capai, Anna pun meninggalkan Roger dengan sebuah ciuman dan berkata, seharusnya Roger tahu kalau dirinya sangat membenci narkoba. 不再是我认识的那个罗杰。 韩腾， Tidak peduli meskipun harus kehilangan cinta sejatinya, Roger masih tetap ingin Haman menandatangani undang-undang pelegalan dan penanaman narkoba di kerajaan Libiwala. Dengan sedikit ancaman, jika sampai dia tidak mau menuruti keinginannya, maka seluruh pelayan keluarga kerajaan akan Roger habisi satu persatu di depan matanya. Haman naik ke atas mimbar, sambil terus diberondongi puluhan pertanyaan oleh para wartawan yang menanyakan tentang apakah sang raja benar-benar akan menandatangani undang-undang tersebut. Karena jika sang raja benar-benar menandatanganinya, maka bisa saja kerajaan Libiwala akan mendapatkan sanksi internasional. Roger yang melihat dari kejauhan pun sangat senang, karena sebentar lagi tujuan dirinya selama ini akan segera terwujud. Namun tak lama, dia pun dibuat terkejut, karena tiba-tiba Haman merobek surat undang-undang tersebut di hadapan semua orang. Terjadi kecaosan di sana karena beberapa polisi yang berjaga merupakan anak buah Jintai yang telah menyamar. Sipan pun yang berada di lokasi lalu segera membawa Haman dalam gendongannya agar dia bisa selamat dari sergapan bawaan Roger yang mulai masuk ke dalam sana. Anak buah Roger terus mengejar Sipan karena mengira kalau dialah yang telah membawa Haman. Namun sebenarnya Haman bersembunyi di bawah mimbar dan yang dibawa oleh Sipan adalah bom cahaya. Haman, Sipan, Jintai beserta dengan para pasukannya segera menjauh dari kejaran mobil yang terus memberondongi mereka dengan puluhan butir peluru. Mereka semua tersudut, namun untung saja Anna berhasil menembak salah satu mobil hingga rusak parah dengan menggunakan senjata anti-tank. Meskipun lengan kanannya harus menderita kesakitan yang luar biasa akibat hentakan senjata tersebut, Anna lalu meminta Sipan untuk menuju ke tempatnya. Sebab saat ini dia tidak bisa menggunakan senjata ini lagi jika dia sendirian.等下听你自己接吧。干嘛？预备备，3。 Roger yang mengetahui posisi dari Anna segera memerintahkan tank menembak lokasi tempat Anna berada.
Pasukan Jintai semakin tersudut karena pasukan Roger banyak berdatangan menembaki mereka yang berusaha lari. Anna yang kini di tempat senapan jarak jauhnya berada mulai menembaki pasukan Roger dari kejauhan. Malam pun berlalu. Anna dan Sipan kini berada di suatu tempat sambil menyiapkan senjata miliknya meskipun hanya tersisa satu peluru lagi senjata anti-tank miliknya. Pasukan Roger masuk ke dalam sebuah gedung untuk mencari di mana keberadaan Haman, dan Jintai yang menyadari itu langsung menghabisi mereka. Sebuah tusukan pedang dari Pigana berhasil melukai dada Jintai, dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Roger berhasil menembak tangan Jintai, yang tentu saja membuat Jintai harus kalah dalam pertarungannya melawan Pigana. Meskipun Pigana mendapatkan tembakan dari Anna, namun dia berhasil menangkap Haman serta memborgol kakinya agar Haman tidak bisa kabur dari tempat ini. Roger lalu masuk ke dalam sana dan berterima kasih kepada Pigana atas semua jasanya terhadap dirinya selama ini. Namun dia masih ingin Pigana membantunya untuk yang terakhir kalinya demi pengabdian Pigana selama ini terhadap dirinya. Anna menyadari kalau hanya peluru di kalungnya tersebut yang masih tersisa untuk dirinya melawan Roger. Belum lagi posisinya yang tidak terlalu baik sebab Roger menggunakan pencitraan termal di cermin penembaknya sehingga bisa mengetahui di mana keberadaan dirinya. Tetapi dengan suara yang dibawanya setidaknya bisa mengalihkan pandangan Roger, dan Anna punya kesempatan untuk pergi dari sana serta memikirkan rencana dalam tembakan terakhirnya. Tembakan Anna tersebut malah disasarkan ke rantai yang mengikat Haman, sebab Anna ingin Haman bisa pergi dari sana agar dia bisa menggunakan tank untuk meledakkan Roger bersama dengan tempat tersebut. Setelah membunuh Roger, mereka bertiga menjemput Jintai yang terlihat sangat kesakitan akibat terjatuh dari atap gedung. Mereka berempat pun lalu berjalan pulang menuju ke kerajaan. Namun dalam perjalanan mereka, para pasukan Roger yang masih hidup mencegat dan bersiap membunuh mereka. Mereka berempat hanya bisa pasrah. Sebelum akhirnya Frey, jenderal utama pasukan militer kedua yang sangat loyal kepada kerajaan, datang untuk menyelamatkan mereka semua. Dan sebelum film berakhir, Haman memberikan pengumuman kepada semua orang kalau mulai hari ini keluarga kerajaan akan mendukung pemerintah sepenuhnya untuk membasmi lahan opium. Sementara itu, Jintai yang kini sudah mendapatkan kenaikan pangkat diberikan sebuah data dari anak buahnya yang mengatakan kalau Nasipan sebenarnya adalah sang dokter mematikan, yang kini dia sedang melakukan praktek dengan pasiennya, dan Anna terlihat berada jauh di atas perbukitan sambil terlihat membidik Sipan dengan senapan laras panjangnya. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!